Jadi terkait dengan pertanyaan pertama, apa landasan filosofis tentang pendidikan yang baik? Menurut saya, kalau kita ingin sedikit apa namanya membicarakan tentang bangsa ini hari ini ya. Jadi kita punya beberapa bisa kita bilang challenge yang harusnya bisa dipecahkan. Nah, saya pribadi percaya bahwa challenge yang kita alami hari ini sebagai sebuah bangsa itu bisa diselesaikan jika kita bisa memperbaiki kualitas pendidikannya. Dan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kembali saya akan mengatakan bahwa kita butuh sosok-sosok yang berkualitas dalam hal ini, karena kita berbicara tentang pendidikan. Jadi saya pikir kita perlu guru-guru yang berkualitas. Berkualitas dalam artian guru yang punya motivasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan atau mungkin mengembangkan sumber daya manusia, dalam hal ini mungkin para siswa dan para pelajar, termasuk guru itu sendiri barangkali ya. Nah, kalau ditanya satu mungkin kata kunci untuk sosok-sosok guru yang seperti ini, saya pikir kita bisa berangkat dari sebuah kata saja, mungkin cinta ya. Jika seseorang atau mungkin seorang guru lah kita bilang sudah mencintai profesinya, dia akan melakukan berbagai hal, berbagai cara agar dia bisa mengembangkan profesi tersebut. Nah, termasuk artinya hubungannya dengan dunia belajar dan mengajar. Ketika seorang guru sudah mencintai profesinya sebagai guru, artinya dia akan mencintai belajar. Nah, ketika mencintai belajar, maka dia akan terus setiap hari mengembangkan kompetisinya, kompetensinya, kemudian dengan target barangkali adalah untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang ada di sekelilingnya. Pertama, dia akan mengembangkan dirinya sendiri sebagai seorang guru mungkin, atau fasilitator pendidikan, sebagai contoh barangkali teladan bagi seluruh warga di sekitarnya, warga belajar di sekitarnya, mungkin bisa kita sebut demikian. Kalau ketika dia berada di kelas, berarti dia akan menjadi panutan bagi siswa-siswanya tentang bagaimana belajar yang ideal, yang baik. Artinya dia tidak hanya mengatakan bahwa belajar itu penting, bahwa belajar itu adalah hal yang perlu dilakukan, bahwa belajar itu adalah hal yang bisa mengubah hidup, tapi dia langsung mencontohkannya di kelas. Jadi ketika murid-muridnya, dalam hal ini ketika KBM terjadi di kelas, siswa belajar konten di situ sebagai salah satu fasilitas, tapi nuansa atau dinamika yang ada di ruang kelas itu adalah menjadi nilai pembelajaran yang sesungguhnya. Bagaimana gurunya mempersiapkan kelasnya, bagaimana gurunya belajar terus mengembangkan dirinya, bagaimana juga interaksi guru dan siswa dengan kontennya dan seterusnya. Nah, artinya hal-hal tersebut tadi itu bisa diraih barangkali pengalaman saya itu dengan cinta tadi. Jadi ketika kita punya cinta, kita akan melakukan berbagai cara, berbagai usaha agar cinta itu bisa kita raih. Demikian juga dengan ketika seorang guru atau tenaga kependidikan itu, dosen barangkali mencintai dunia pendidikan ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk berkontribusi banyak di bidang tersebut ya, dengan cara mungkin memperbaiki dirinya sehingga dia bisa menjadi contoh. Nah, sebaliknya ketika hal tersebut tidak dimiliki, mungkin pengajar, guru, siswa, dosen itu tidak mencintai dunia belajar, ya yang akan dia raih adalah sebaliknya. Artinya apapun yang dia lakukan di kelas itu tidak bisa menjadi teladan bagi orang yang belajar di kelas itu. Kemudian juga motivasinya untuk mengajar juga tidak baik. Kemudian juga dia mungkin setiap hari ke kelas, setiap hari mengajar itu hanya
sebagai salah satu tugas hidupnya. Nah, jadi bukan salah satu motivasi hidupnya, tapi tugas. Nah, motivasi dengan tugas ini tentu sangat berbeda. Ketika seorang hanya bertugas, dia hanya sebatas selesai saja. Tapi ketika itu motivasi karena tadi didorong oleh cinta, dia akan melakukan yang terbaik untuk meraih mungkin hasil terbaik. Mungkin demikian. Baik, nah ini juga menjadi pertanyaan yang sangat penting barangkali ya. Ketika kita tadi berangkat dari ide bahwa pendidikan ini akan lebih baik ketika kita sama-sama mencintai dunia pendidikan ini, sehingga kita artinya cinta saja mungkin tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan usaha dan usaha secara terus-menerus untuk terus memperbaiki diri. Nah, teknisnya mungkin yang bisa saya ceritakan adalah hal yang kami lakukan mungkin di Sekolah Sukma Bangsa. Dalam hal ini kita punya visi misi. Salah satu visi misi kita adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi warga belajar. Secara ringkasnya demikian. Nah, kami percaya bahwa lingkungan positif itu adalah salah satu kunci untuk mengembangkan cinta tadi. Artinya secara ruang lingkup kecil, lingkungan yang positif itu adalah lingkungan kelas mungkin ya, belajar mengajar interaksi. Sebagaimana saya contohkan tadi bahwa ketika kita di kelas sebenarnya konten itu adalah fasilitas saja, konten itu bukan segalanya. Nah, saya pikir mayoritas pengajar hari ini hanya mempersiapkan konten saja. Jadi konten itu segala-galanya. Jadi kami percaya bahwa konten itu bukan segala-galanya. Yang paling penting dalam interaksi tersebut adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang membuat hal-hal yang positif itu tumbuh di sana. Nah, artinya kita harus saling saling belajar di situ, saling memotivasi barangkali ya, saling saling menciptakan ide-ide yang kreatif, kritis di situ. Jadi ketika lingkungan positif itu terbangun, maka hal-hal yang baik yang lain itu akan tumbuh. Nah, ini ibarat saya sering mencontohkan, ibarat kita lingkungan positif itu adalah tanah yang sudah kita kelola sedemikian rupa sehingga tanaman-tanaman yang kita harapkan tumbuh itu bisa tumbuh dengan maksimal. Misalnya padi saja. Ketika kita mempersiapkan lingkungan yang positif bagi padi itu, artinya kita sudah membacanya, kita sudah menghilangkan semua gulma-gulmanya, yang ada adalah lahan kosong siap tanam dengan kualitas tanah yang sudah gembur dan subur tadi. Sekaligus mungkin kalau perlu ditambah dengan pupuk tadi. Nah, ketika kita tanam padi di sana, maka padi itu akan tumbuh dengan maksimal. Jadi lingkungan positif tadi ibarat lahan yang sudah sangat siap. Nah, yang terjadi mungkin hari ini barangkali dalam pantauan saya adalah kita menanam padi, tapi lahan tadi itu, sawahnya tadi itu tidak kita persiapkan dengan baik. Artinya tidak kita baca. Kita memang menanam padi dan padinya tumbuh, tetapi dia tidak maksimal. Kenapa? Karena diganggu oleh gulma, kemudian kurangnya pupuk, kemudian juga tanahnya tidak gembur, keras dan seterusnya. Begitu juga mungkin bagi siswa yang saya lihat hari ini ya. Ketika siswa itu kita letakkanlah kalau bahasa biasanya di sebuah institusi pendidikan. Ketika institusi pendidikan itu bukanlah lingkungan yang positif bagi dia, maka dia akan tumbuh dengan berbagai tantangan yang harusnya itu tidak ada. Misalnya pendidik yang kurang termotivasi itu otomatis akan memberikan impact yang kalau saya mau bilang buruk bagi siswa. Dia akan meniru gurunya kurang motivasi masuk kelas, dia juga pasti akan kurang motivasi juga. Jadi ada sebuah pepatah mungkin yang sering saya ungkap bahwa seseorang itu hanya bisa memberi apa yang dia miliki. Sama dengan guru itu hanya bisa mengajarkan hal yang dia miliki. Ketika guru ingin mengajarkan motivasi belajar, maka dia harus punya itu dulu. Jadi tidak akan dipercaya, tidak akan diaplikasikan, tidak akan diterapkan oleh siswa kata-kata seseorang yang tidak melakukan itu. Misalnya ada seorang yang
eh, eh, tidak termotivasi bilang ke seseorang yang lain, ke muridnya mungkin, ayo kita sama-sama belajar, sedangkan dia sendiri yang dia praktekkan hari-hari itu adalah tidak belajar. Nah, kata-katanya itu secara saya percaya secara magis lah kita bilang itu tidak akan berpengaruh banyak pada orang lain. Kenapa? Karena dia sendiri itu secara naluri nggak pernah mempraktekkan itu. Seseorang yang sering mungkin berpuasa Senin Kamis kalau kita bilang dalam syariat Islam ya, ketika dia menceritakan pengalamannya berpuasa Senin Kamis itu lebih bermakna bagi pendengarnya daripada orang yang menceritakan puasa Senin Kamis tapi tidak pernah mempraktekannya. Nah, hal ini mungkin saya percaya bahwa seseorang hanya akan bisa ditiru oleh orang lain ketika dia mempraktekkan hal itu terlebih dahulu. Artinya kembali ke kata-kata tadi, guru yang baik itu hanya akan guru ketika seseorang guru ingin mengajarkan hal yang baik kepada siswanya, maka dia harus memiliki hal tersebut terlebih dahulu. Maka demikian. Ini barangkali hubungannya dengan diskusi kita sebelumnya, bahwa menarik dengan syariat Islam tadi, lagi-lagi kalau saya ingin mencontohkan kata kunci teladan. Jadi dalam penerapan syariat Islam ini saya kira juga dicontohkan oleh Rasul mengerjakan sesuatu terlebih dahulu, baru kemudian Rasul Nabi kita Muhammad SAW itu menyuruh kepada umatnya. Nah, ini juga barangkali bisa kita contohkan pengalaman dan contoh teladan pendidikan ala Rasul. Artinya ketika semua orang dewasa hari ini melakukan hal-hal yang baik, itu saya rasa anak-anak itu akan meniru itu. Nah, itu adalah sebuah sifat alami manusia yang sangat berharga menurut saya. Jadi manusia itu sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga dia bisa ulung sekali untuk meniru hal-hal yang baik, bahkan yang buruk. Ya, jadi ketika kita kita di rumah tangga saja, anak-anak di usia 0, 1, 2, 3 itu adalah peniru-peniru yang sangat ulung. Kita cukup sekali saja mengajarkan sesuatu hal kepada mereka, mereka akan mengingatnya seumur hidup barangkali ya. Nah, kalau misalnya kita berangkat bagaimana kita menerapkan syariat Islam itu dari unit terkecil dalam sebuah masyarakat, saya kira rumah tangga. Ketika kita memiliki kepala keluarga yang sudah mempraktekkan syariat Islam dan dia menikah kemudian punya anak, kemudian punya istri, punya tadi itu. Nah, ketika para anggota keluarga melihat kepala keluarganya melakukan hal yang baik sesuai dengan syariat, saya yakin itu adalah contoh yang sangat tepat, contoh yang sangat kuat, contoh yang sangat bermanfaat dan bisa diamalkan oleh seluruh anggota keluarganya itu. Nah, jika hal ini dipraktekkan oleh seluruh unit keluarga di sebuah masyarakat, saya kira pemerintah nggak perlu pusing-pusing lagi untuk memikirkan bagaimana menerapkan syariat Islam, karena saya percaya hal-hal yang teknis seperti itu akan lebih efektif jika sistemnya adalah top up. Jadi bukan bottom down ya. Kalau bottom down itu sistem perintah itu cepat, tapi dia instan, tapi dia nggak akan bertahan lama. Kenapa? Karena orang merasa terpaksa saja melakukannya karena takut dia melakukan syariat Islam, karena dia mungkin segan dengan atasannya, dia melakukan syariat Islam. Tapi kalau kita balik dengan sistem bottom up, artinya kita memulai dari akar unit-unit terkecil dari sebuah masyarakat, itu artinya keluarga. Saya percaya itu adalah unit terkecilnya, itu akan lebih lama, butuh waktu, tapi targetnya saya kira akan lebih sustainability itu akan lebih terjaga. Kenapa? Karena orang berangkat dari pengalaman, berangkat dari orang-orang yang saya yakin bahwa setiap keluarga itu pasti mengidolakan kepala keluarganya mungkin ya, jadi ayah atau ibunya. Nah,
Jadi anak-anak ini ketika melihat ayah dan ibunya itu melakukan hal yang baik, mereka pasti akan melakukan itu. Karena hal yang baik itu fitrah manusia. Jadi apapun mungkin agamanya, ketika hal yang baik itu dikampanyekan, terus diperlihatkan oleh orang-orang di sekitarnya, secara naluri manusia itu akan mengikuti itu. Secara bahkan tidak sengaja akan mengikuti itu. Jadi saya kira ketika kita ingin menerapkan syariat Islam ini dan pendidikan tadi, yang harus disasar terlebih dahulu adalah unit terkecilnya, itu keluarga itu. Nah, di sini mungkin perlu peran pemerintah bagaimana menyiapkan kepala-kepala keluarga, suami dan istri yang sudah siap berkeluarga ya. Saya mungkin pernah membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa di beberapa negara itu orang boleh menikah dengan kualifikasi tertentu. Artinya nggak semua orang boleh menikah. Kenapa? Karena ketika suami dan istri ini tidak siap dan mereka punya anak nantinya ketika menikah, dia akan mengkampanyekan hal-hal yang negatif tadi, tindakan-tindakan yang negatif kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya ini akan nanti menjadi pengkampanye hal yang negatif bagi generasi selanjutnya. Jadi ketika kita dalam tanda kutip ya ingin memberikan hal yang positif bagi generasi selanjutnya, yang paling penting untuk diselesaikan dulu adalah generasi sekarang itu harus sudah punya hal yang positif itu. Lagi-lagi saya kembali bahwa orang tua yang ingin anaknya baik, dia harus mencontohkan hal-hal yang baik juga di mereka. Demikian.